Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semuanya. Semoga senantiasa dalam keadaan sehat ya. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pada hari ini kita masih diberi kesempatan untuk belajar. Walaupun belajar kita masih daring karena kita belum bisa bertatap muka. Semoga secepatnya kita bisa bertatap muka di dalam ruangan kelas ya. Yang penting teman-teman semuanya tetap jaga kesehatan, tetap stay safe, stay healthy. Jadi nanti kalau memang udah saatnya kita ketemu di kelas, kita akan ketemu di kelas. Nah, pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai organisasi dan tata cara perbankan. Tapi saya ingin mengingatkan dulu sama teman-teman bahwasanya pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang apa itu bank syariah, apa itu manajemen, dan apa itu manajemen dana bank syariah. Kita sedikit mengulas ya. Jadi, manajemen dana bank syariah adalah upaya yang dilakukan oleh bank syariah dalam mengelola dana yang diterima dari aktivitas funding untuk disalurkan kembali menjadi kepada aktivitas financing dengan harapan bank yang bersangkutan tetap memenuhi kriteria likuiditas, reliabilitas, dan solvabilitasnya. Jadi pengelolaan dananya harus seimbang antara dana yang didapatkan dengan dana yang dikeluarkan untuk pembiayaan. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai organisasi dan tata cara perbankan. Di mana sebelumnya kita harus paham dulu apa itu organisasi. Nah, secara etimologi, organisasi berasal dari bahasa Yunani yaitu organum, yang artinya alat, bagian, dan desain. Sedangkan secara epistemologi, organisasi didefinisikan oleh beberapa para pendapat ahli. Yang pertama ada dari Stoner, yang mengatakan bahwa organisasi adalah suatu pola hubungan yang melalui mana orang di bawah pengarahan atasan mengejar tujuan bersama. Ada juga pendapat dari Kester yang berpendapat bahwa organisasi adalah merupakan suatu sistem aktivitas kerjasama yang dilakukan oleh dua orang atau lebih. Nah, berdasarkan beberapa pendapat dari para ahli, nanti teman-teman bisa baca sendiri ya, ada yang dari James Money, ada Stephen Robin. Disimpulkan bahwasanya organisasi adalah suatu sistem perikatan formal, terstruktur, dan terkoordinasi dari sekelompok orang yang bekerja sama dalam mencapai tujuan tertentu dalam perbankan. Jadi kita sudah masuk ke organisasi perbankan. Sedangkan pengorganisasian adalah suatu proses penentuan, pengelompokan, dan pengaturan bermacam-macam aktivitas yang diperlukan untuk mencapai tujuan dalam perbankan syariah, dan untuk menetapkan kewenangan yang secara relatif didelegasikan kepada setiap individu yang melakukan aktivitas-aktivitas kinerjanya. Dengan demikian, organisasi merupakan alat dan wadah dari sekelompok orang bekerja sama dalam melakukan aktivitas-aktivitas untuk mencapai tujuan. Jika organisasi bank baik dan benar, tujuan yang optimal relatif akan lebih mudah dicapai. Organisasi yang baik, efektif, dan yang sesuai dengan kebutuhan bank adalah pengorganisasian yang dilakukan dengan baik oleh organisator. Nah, menurut Dr. Andes Haji Malayu, menyebutkan sistem organisasi yang baik mempunyai ciri, terutama organisasi perbankan yang baik itu mempunyai ciri-ciri. Yang pertama, organisasi lini dan staf merupakan organisasi yang paling memadai karena sumber perintah dan tanggung jawab jelas, serta garis perintah dan tanggung jawabnya melalui jalur vertikal terpendek. Dalam pengambilan keputusan, manajer lini mendapat bantuan informasi dan saran-saran dari stafnya sehingga keputusan yang diambil relatif lebih baik. Yang kedua, pendepartemenan hendaknya didasarkan pada proses produksi agar hubungan pekerjaan vertikal dan horizontal serasi terintegrasi, serta kontrol internal antar bagian berlangsung baik. Jumlah departemen antar bagian disesuaikan dengan kebutuhannya. Yang ketiga, struktur organisasi hendaknya berbentuk segitiga vertikal supaya pembagian kerja, hubungan kerja, jabatan, dan posisi karyawan itu jelas. Mutual organisasi itu harus disosialisasikan dengan baik kepada seluruh karyawan. Terus, kita juga harus tahu, teman-teman semuanya harus tahu, job description setiap karyawan harus ditetapkan secara jelas untuk menghindari tumpang tindih pekerjaan. Nah, adanya pelimpahan wewenang kepada para karyawan agar pelaksanaan pekerjaan dan pelayanan nasabah dapat ditingkatkan karena birokratisme berkurang. Penempatan karyawan harus didasarkan pada prinsip the right man, the right place, sehingga ada keefektifan organisasi. Selanjutnya, rentang kendali untuk setiap bagian harus didasarkan kemampuan pimpinan dan volume pekerjaan yang dikerjakan. Biasanya sekitar 3-9 orang.
Sedangkan organisasi bank harus dibagi atas dua, yaitu front office dan back office, sehingga pelayanan nasabah menjadi lebih baik dan cepat. Jadi ditempatkan berdasarkan kebutuhannya ya. Nah, selanjutnya untuk struktur organisasi bank syariah, di mana bank syariah dapat memiliki struktur yang sama dengan bank konvensional, misalnya dalam hal komisaris dan direksi. Tetapi unsur yang amat membedakan antara bank syariah dan konvensional adalah keharusan adanya Dewan Pengawas Syariah yang bertugas mengawasi operasional bank dan produk-produknya agar sesuai dengan garis-garis syariah. Dewan Pengawas Syariah biasanya diletakkan posisinya setingkat dengan Dewan Komisaris pada setiap bank. Hal ini untuk menjamin efektivitas dari setiap opini yang diberikan oleh Dewan Pengawas Syariah. Karena itu, biasanya penetapan anggota Dewan Pengawas Syariah dilakukan oleh rapat umum pemegang saham setelah para anggota Dewan Pengawas Syariah itu mendapatkan rekomendasi dari Dewan Syariah Nasional. Nah, sedangkan rapat umum pemegang saham adalah organ perseroan yang memegang kuasa tertinggi dalam perseroan dan pemegang segala wewenang yang tidak diserahkan kepada direksi atau komisaris. Nah, teman-teman bisa lihat di sini struktur organisasi bank syariah. Tertinggi itu ada RUPS, untuk Dewan Syariah, direktur utama dan komisaris itu sejajar, nanti di bawahnya ada direktur utama, terus dari direktur utama nanti dipimpin di bawahnya langsung ada direktorat-direktorat yang memang dibutuhkan, terus nanti yang berada di luar struktural operasional itu ada komite audit, komite remunerasi dan nominasi, komite pembantu resiko, dan divisi pengawasan intern. Nah, kita kenalan sama Majelis Ulama Indonesia atau biasa dikenal dengan istilah MUI, di mana MUI adalah salah satu komponen terpenting dalam mencetuskan dan menggagas pendirian Bank Syariah pertama di Indonesia. Ada Bapak Zainul Bahar Nur, orang pertama yang menjadi Direktur Utama Bank Muamalat, di mana Majelis Ulama Indonesia sebagai pencetus penggagas pendiri Bank Islam pertama di Indonesia, dibantu oleh Presiden Soeharto sebagai pemrakasa utama dan Ikatan Cendekiawan Muslim se-Indonesia sebagai motor pergerakan pendirian Bank Muamalat. Di mana Majelis Ulama Indonesia yang lazim disingkat dengan MUI didirikan pada tanggal 17 Rajab 1395 Hijriah bertepatan dengan tanggal 26 Juli tahun 1975. Visi MUI adalah menciptakan kondisi kehidupan masyarakat, kebangsaan dan bernegara yang baik sesuai dengan hasil penggalangan potensi dan partisipasi umat Islam melalui aktualisasi potensi ulama, zuama, ahniah, dan cendekiawan muslim untuk kejayaan Islam dan umat Islam guna perwujudannya. Sedangkan misi dari MUI adalah menggerakkan kepemimpinan dan kelembagaan Islam secara efektif sehingga mampu mengarahkan dan membina umat Islam dalam menanamkan dan memupuk akidah Islamiyah serta menjalankan syariah Islam dan menjadikan ulama sebagai panutan dan mengembangkan akhlak karimah agar terwujud masyarakat yang khairul ummah. Nah, di sini ada beberapa fungsi MUI ya, di mana salah satunya yang pertama adalah sebagai wadah musyawarah para ulama, sebagai wadah silaturahmi, sebagai wadah yang mewakili umat Islam, sebagai pemberi fatwa kepada umat Islam dan pemerintah, baik diminta maupun tidak diminta. Setelah MUI, salah satu komponen yang ada di Bank Syariah, misalnya salah satu struktural yang ada di Bank Syariah itu ada Dewan Pengawas Syariah, di mana Dewan Pengawas Syariah adalah dewan yang melakukan pengawasan terhadap prinsip syariah dan kegiatan usaha Bank Syariah yang dalam menjalankan fungsinya bertindak secara independen, di mana peran utama ulama dalam Dewan Pengawas Syariah adalah mengawasi jalannya operasional Bank Syariah sehari-hari agar selalu sesuai dengan ketentuan-ketentuan syariah. Hal ini karena transaksi-transaksi yang berlaku dalam bank syariah sangat khusus jika dibandingkan dengan bank konvensional. Terus yang kedua, Dewan Pengawas Syariah harus membuat pernyataan secara berkala biasanya setiap tahun bahwa bank yang diawasinya telah berjalan sesuai dengan ketentuan syariah. Nah, tugas lain dari Dewan Pengawas Syariah adalah meneliti dan membuat rekomendasi produk baru dari bank yang diawasinya. Dengan demikian, Dewan Pengawas Syariah bertindak sebagai penyaring utama sebelum suatu produk diteliti kembali dan difatwakan oleh Dewan Syariah Nasional. Di mana fungsi DPS adalah satu, sebagai penasehat dan pemberi saran bagi direksi, sebagai mediator antar bank dan DSN dalam mengkomunikasikan dan usulan pengembangan produk dan jasa dari bank. Yang ketiga, sebagai wakil DSN yang ditempatkan pada bank, DPS wajib melaporkan kegiatan usaha serta perkembangan bank syariah.
Selanjutnya kita udah sering dengar ya, apa itu DSN. Nah, DSN adalah Dewan Syariah Nasional, di mana secara organisatoris kepengurusan Dewan Syariah Nasional terdiri atas kepengurusan Dewan Syariah Nasional dan Badan Pelaksana Harian Dewan Syariah Nasional, di mana pengurusan DSN secara ex officio dijabat oleh Ketua Umum MUI, sedangkan Badan Pelaksana Harian dijabat oleh orang yang ditunjuk oleh kepengurusan DSN. Sejak di masa-masa awal terbentuknya tahun 1999, Dewan Syariah Nasional hingga tahun 2007 telah menunjukkan kinerja yang sangat baik, luar biasa baik. Dengan sarana dan prasarana yang seadanya, Dewan Syariah Nasional berkat dukungan dari berbagai pihak terutama Bank Indonesia telah menyelesaikan 60-an fatwa dalam bidang ekonomi dan keuangan Islam atau syariah. Seperti yang telah dituliskan yang telah teman-teman sering baca ya. Nanti di bagian akhir juga saya akan memperlihatkan beberapa fatwa yang sudah dikeluarkan oleh DSN MUI. Guna menjamin pelaksanaan fatwa-fatwa DSN MUI dalam praktek ekonomi dan keuangan syariah di berbagai lembaga keuangan syariah, baik itu bank maupun non-bank, bekerja sama dengan Bank Indonesia, Departemen Keuangan Republik Indonesia, serta lembaga-lembaga target terutama lainnya, terutama lembaga keuangan itu sendiri. Nah, Dewan Syariah Nasional antara lain memiliki wewenang untuk memberikan rekomendasi atas pengangkatan Dewan Pengawas Syariah sebagaimana akan segera dibahas setelah ini. Nah, kecuali itu, DSN juga berwenang melakukan tugas penyaringan fit and proper test bagi bakal calon DPS yang diajukan lembaga keuangan untuk kemudian dimintakan rekomendasi kepada pengurus MUI di samping kepada Bank Indonesia. Jadi nanti kalau teman-teman ingin menjadi seorang DPS, teman-teman harus mengikuti fit and proper test yang diadakan oleh DSN MUI. Untuk itu biasanya kalau nggak salah ada yang namanya sertifikasi DPS. Saya juga pengen ikut. Jadi nanti kalau teman-teman ada yang tertarik, yuk kita ikutan bareng. Selanjutnya kita masuk ke RUPS atau Rapat Umum Pemegang Saham, di mana menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, ingat untuk PPRS dan PUS biasanya bentuknya paling banyak adalah PT. Rapat Umum Pemegang Saham atau RUPS adalah organ atau bagian perseroan yang memiliki kewenangan yang tidak diberikan kepada direksi maupun dewan direksi dalam batas yang telah ditentukan oleh undang-undang dan atau anggaran dasar, di mana RUPS adalah pemegang kekuasaan tertinggi dalam perseroan terbatas serta pemegang segala kewenangan yang tidak diserahkan kepada Dewan Komisaris dan Direksi. Wewenang yang tidak diberikan kepada Dewan Direksi ataupun Dewan Komisaris yang pertama adalah menyetujui tentang pengajuan permohonan agar perseroan dinyatakan pilot. Yang kedua, mengangkat dan juga memperhatikan anggota dari direksi atau Dewan Komisaris. Yang ketiga, menyetujui tentang perpanjangan waktu diberinya perseroan terbatas, menyetujui tentang rencana peleburan, penggabungan juga pengambil alihan atau pemisahan, membubarkan perseroan, dan mengubah anggaran dasar. Di mana penyelenggaraan rapat umum pemegang saham itu ada dua macam, yakni RUPS tahunan dan RUPS lainnya. RUPS tahunan adalah suatu penyelenggaraan rapat umum yang wajib diadakan pada jangka waktu selambat-lambatnya 6 bulan setelah tutup tahun buku berakhir, dan penyelenggaraan rapat umum pemegang saham sendiri dapat dilakukan sesuai dengan permohonan dari satu atau lebih pemegang saham yang mewakili 1/10 atau lebih dari jumlah saham yang dimilikinya. Selain itu, juga wajib sesuai dengan surat tercatat direksi beserta alasannya yang kemudian akan disampaikan kepada Dewan Komisaris. Selanjutnya kita masuk ke dalam Dewan Komisaris, di mana Dewan Komisaris, biasanya Dewan Komisaris itu adalah orang-orang yang fotonya terpampang nyata, baik di company profile ataupun di kantor-kantor baik cabang maupun pusat. Nah, di mana Dewan Komisaris adalah pengawas internal bank syariah, pengarahkan pelaksanaan yang dikerjakan oleh direksi supaya tetap melaksanakan kebijakan perseroan dan ketentuan yang ditetapkan. Tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris ialah 1. Mempertimbangkan, menyempurnakan, dan mewakili para pemegang saham dalam memutuskan perumusan kebijakan umum yang baru yang diusulkan oleh direksi untuk dilaksanakan pada masa yang akan datang. Yang kedua, menyelenggarakan rapat umum bagi para pemegang saham untuk pembebasan tugas dan kewajiban direksi. Yang ketiga, mempertimbangkan dan menyetujui rencana kerja untuk tahun buku baru yang diusulkan direksi.
Yang keempat, mempertimbangkan dan memutuskan permohonan pembiayaan yang diajukan oleh perusahaan yang jumlahnya melebihi maksimum yang dapat diputuskan oleh direksi. Nah, setelah itu kita harus tahu siapa itu direksi. Oke. Direksi terdiri dari seorang direktur utama yang bertugas dalam memimpin dan mengawasi kegiatan bank syariah sehari-hari, sesuai dengan kebijaksanaan umum yang telah disetujui oleh Dewan Komisaris dalam RUPS. Tugas dan tanggung jawab direksi adalah pertama, merumuskan dan mengusulkan kebijakan umum bank syariah untuk masa yang akan datang yang disetujui oleh Dewan Komisaris serta disahkan dalam RUPS agar tercapai tujuan serta kontinuitas kooperasional perusahaan. Yang kedua, menyusun dan mengusulkan rencana anggaran perusahaan dan rencana kerja untuk tahun buku yang baru disetujui oleh Dewan Direksi. Yang ketiga, mengajukan neraca dan laporan laba rugi tahunan, serta laporan-laporan berkala lainnya kepada Dewan Komisaris untuk mendapatkan penilaian. Maaf ya, ada beberapa yang typo, nanti coba diteliti lagi ya, takutnya ada yang salah, nanti teman-teman bisa konfirmasi ke saya. Nah, selanjutnya, selain Dewan Direksi, kita ada Dewan Audit, di mana Dewan Audit, fungsi utama dari Komite Dewan Audit adalah membantu Dewan Komisaris dalam menjalankan fungsi kepengawasan terhadap perseroan. Komite Audit secara berkala mengadakan rapat dengan direksi dan jajarannya untuk mengevaluasi kinerja perseroan serta menyampaikan laporan hasil evaluasi dalam setiap rapat Dewan Komisaris yang diadakan secara berkala. Yang ketiga, bukan ketiga ya, maksudnya yang selanjutnya selain Dewan Audit, kita juga ada bagian divisi atau urusan. Jadi tugas dari divisi dalam Bank Syariah adalah menyusun rencana kerja, menopang kebutuhan organisasi, menciptakan event yang dapat memberikan kontribusi untuk kemajuan perbankan. Nah, tujuan organisasi dalam perbankan syariah yang pertama adalah membuat organisasi adalah perkara muamalah. Dari muamalah itu hukum asalnya mubah dalam dan tentu saja membuat organisasi untuk terlaksananya urusan muamalah dalam Islam yang tersistematis adalah bentuk saling tolong-menolong dalam kebaikan sebagaimana firman Allah Ta'ala wa ta'awanu 'alal birri wa taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal udwan, dan tolong menolonglah kamu dalam kebaikan dan takwa dan jangan tolong menolong kamu dalam dosa dan permusuhan. Para ulama mengatakan bahwa membuat organisasi atau perkumpulan dalam rangka kebaikan adalah hal yang dibolehkan selama tidak dijadikan sebagai sarana tahazub atau fanatik kelompok dan tidak dijadikan patokan al-wala wal bara sehingga sesama anggota organisasi dianggap teman. Adapun tujuan Bank Syariah membentuk organisasi adalah untuk memenuhi kebutuhan tuntutan kinerja Bank Syariah yang efektif, efisien, dan berintegritas tinggi dan melakukan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip kehati-hatian. Diharapkan manajemen Bank Syariah memiliki kewenangan dan diberi fungsi yang tegas dan pasti agar dapat menjamin terselenggaranya kinerja perbankan Islam yang menjunjung tinggi nilai kejujuran, transparan, dan memberi pendidikan kepada masyarakat, menjaga kehati-hatian dan kejujuran, serta profesional. Bank syariah dapat memiliki struktur yang sama dengan bank konvensional. Ini sama ya, di mana misalnya dalam bidang hal komisaris dan direksi, tetapi bedanya adalah di bank syariah itu ada DPS atau Dewan Pengawas Syariah. Nah, organisasi kantor pusat dan kantor cabang, di mana untuk bank syariah itu ada 2 kantor. Yang pertama ada kantor pusat, yang kedua kantor cabang. Di mana kantor pusat adalah adalah kantor di mana semua kegiatan perencanaan sampai pengawasan terdapat di kantor ini. Setiap bank memiliki satu kantor pusat dan kantor pusat tidak melakukan kegiatan operasional sebagaimana kantor bank lainnya. Akan tetapi mengendalikan jalannya kebijaksanaan kantor pusat terhadap cabang-cabangnya. Dapat diartikan pula bahwa kegiatan kantor pusat tidak melayani jasa bank kepada masyarakat umum. Kemudian, bank yang akan melakukan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah wajib membentuk unit usaha syariah di kantor pusat bank yang berfungsi sebagai kantor induk dari kantor cabang syariah atau unit syariah. Tugas dari unit usaha unit syariah adalah yang pertama, mengatur dan mengawasi keseluruhan kegiatan kantor cabang syariah atau unit syariah, menempatkan dan mengelola dana yang bersumber dari kantor cabang syariah atau unit syariah, menerima dan menata usaha laporan keuangan dari kantor cabang syariah atau unit syariah. Yang terakhir adalah melakukan kegiatan lain sebagai kantor induk dari kantor cabang unit syariah. Jadi contohnya gini,
BPD Cetang Syariah nih. BPD Cetang Syariah itu kan merupakan unit usaha syariah, tapi udah ada beberapa kantor cabang yang memiliki kantor sendiri. Tetapi statusnya belum spin-off. Nah, karena statusnya belum spin-off, jadi kantor pusat untuk BPD Cetang Syariah itu masih gabung sama BPD Jateng konvensional, hanya saja di sana ada beda divisi karena di sini BPD Jateng Syariah itu belum menjadi BUS atau masih dalam bentuk unit usaha syariah. Yang kedua adalah kantor cabang, di mana kegiatan kantor cabang diarahkan oleh manajer sesuai dengan peraturan dan kebijaksanaan kantor pusat. Walaupun sebagian jasa perbankan merupakan dasar, luas dan jenisnya dilakukan di kantor cabang tidak sama. Kegiatan seperti posisi cadangan, wajib, dan rekening investasi dilakukan di kantor pusat. Jenis kantor cabang itu ada 3. Yang pertama, kantor cabang penuh, di mana kantor cabang penuh merupakan salah satu kantor cabang yang memberikan jasa bank paling lengkap. Dengan kata lain, semua kegiatan perbankan ada di kantor cabang penuh dan biasanya kantor cabang penuh dibawahi oleh kantor cabang pembantu. Contoh kantor cabang penuh itu berarti BRI kantor cabang Purwokerto. Nah, kita belum ngomongin syariahnya ya, karena kalau syariahnya kan masih banyak yang belum punya kantor cabang pembantu. Kalau kita bilang BRI Syariah berarti BRI Syariah kantor cabang Purwokerto. Terus kantor cabang pembantunya itu ada kantor cabang Aji Barang dan kantor cabang Purbalingga. Nah, kita masuk dulu ke kantor cabang pembantu, di mana kantor cabang pembantu adalah kantor cabang yang berada di kantor cabang yang berada di bawah kantor cabang penuh, di mana kegiatan jasa bank yang dilayani hanya sebagian saja. Perubahan status dari kantor cabang pembantu ke kantor cabang penuh dimungkinkan apabila memang cabang tersebut sudah memiliki kriteria sebagai cabang penuh dari kantor pusat. Dan yang terakhir ada kantor cabang kas, merupakan kantor bank yang paling kecil, di mana kegiatannya hanya meliputi teller atau kasir saja. Dengan kata lain, kantor kas hanya melakukan sebagian kecil dari kegiatan perbankan dan berada di bawah kantor cabang pembantu atau cabang penuh. Bahkan sekarang ini banyak kantor kas yang dilayani dengan mobil atau sering disebut kas keliling. Jadi yang biasanya ke pasar-pasar itu loh, nah itu bisa dikatakan sebagai kantor cabang kas. Selanjutnya kita masuk ke organisasi bank, di mana organisasi bank merupakan suatu sistem yang formal, terstruktur, dan terkoordinasi dari sekelompok orang yang bekerja sama untuk mencapai tujuan dalam kegiatan menyalurkan dan menghimpun dana masyarakat. Di mana organisasi bank dibagi menjadi 2, yaitu front office dan back office, sehingga pelayanan lebih baik dan lebih cepat. Di mana front office merupakan bagian organisasi di mana para karyawan secara langsung melayani nasabah. Dengan cara ini, karyawan dapat meningkatkan pelayanan kepada nasabah seperti dalam teller system atau customer service. Yang kedua, ada back office, di mana back office merupakan bagian-bagian organisasi seperti pembukuan, audit, urusan sumber daya manusia yang para karyawannya tidak berhubungan langsung dengan nasabah, di mana back office juga merupakan kunci keberhasilan dari suatu bank. Nah, fungsi pelaksanaan manajemen sumber daya manusia dalam organisasi perbankan syariah yang pertama, manajemen sumber daya manusia adalah ilmu atau cara bagaimana mengatur hubungan dan peranan sumber daya atau tenaga kerja yang dimiliki oleh individu secara efisien dan efektif, serta dapat digunakan secara maksimal sehingga tercapai tujuan bersama perusahaan, karyawan, dan masyarakat menjadi maksimal. Manajemen sumber daya manusia didasari pada suatu konsep bahwa setiap karyawan adalah ilmu, seperti manusia, bukan mesin, dan bukan semata-mata menjadi sumber daya bisnis. Atau di dalam perbankan syariah itu lebih dikenal dengan istilah sumber daya insani, di mana peran manajemen sumber daya manusia dalam organisasi bank syariah yang pertama, manajemen sumber daya manusia dapat dalam pengkoordinasian bank syariah tentu saling berkaitan. Menyadari pentingnya pengembangan sumber daya manusia ini, Bank Indonesia melalui surat keputusan direksi nomor 23/20/dir tanggal 28 Februari tahun 1991 mewajibkan bank untuk menyediakan dana pendidikan pegawai sekurang-kurangnya 5% dari anggaran pengeluaran sumber daya manusia setiap tahun untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan pegawai bank dalam bidang operasional dan pengelolaan bank. Yang kedua, adapun dasar pertimbangan SK tersebut antara lain adalah karena sumber daya manusia merupakan faktor yang sangat menentukan keberhasilan dan kesehatan suatu bank, sehingga perlu disiapkan secara profesional, yang perlu diciptakan dalam waktu panjang dengan biaya yang sangat besar, dan setiap bank wajib mempunyai peningkatan dan kemampuan dan keterampilan pegawainya guna memenuhi kebutuhan tenaga profesional.
Nah, ini berbicara mengenai tenaga profesional ya. Ketika teman-teman masuk ke dalam sebuah perbankan syariah, di sana biasanya teman-teman akan menemukan orang-orang yang memang sudah mempunyai sertifikasi, baik sertifikasi direksi, sertifikasi direktur, sertifikasi audit, dan lain-lain. Nah, biasanya orang-orang yang sudah mempunyai sertifikasi-sertifikasi itu bisa suatu saat itu di-hire oleh perusahaan lain atau dibeli oleh perusahaan lain. Istilah di-hire itu sebenarnya kayak teman-teman sekarang ada di Bank Syariah Mandiri, tetapi dari Bank BRI Syariah itu membutuhkan orang yang mempunyai kemampuan yang dimiliki oleh teman-teman. Nah, dari BRI Syariah nanti akan menawarkan kepada teman-teman pindah ke BRI Syariah dengan gaji yang lebih tinggi. Nah, biasanya seperti itu. Terus adapun kunci kompetensi untuk sukses dan terjalannya organisasi dalam perbankan syariah adalah dengan memiliki MSDM sebagai berikut. 1, ilmu perbankan yang memadai, produktivitas, pengetahuan syariah, sikap dan kebiasaan, kemampuan dan dalam memimpin. Yang selanjutnya kita akan masuk ke dalam landasan hukum perbankan syariah. Sebenarnya ini kemarin sudah dibahas ya, cuma kita akan mencoba flashback kembali, di mana ada beberapa landasan atau peraturan perundang-undangan yang dijadikan sumber hukum untuk diatur. Lagi azan, kita lanjut ya. Ada beberapa landasan atau peraturan perundang-undangan yang dijadikan sebagai sumber hukum yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004, Pasal 7 Ayat 1 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan. Antara lain yang pertama adalah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, Peraturan Desa, dan Fatwa DSN MUI. Yang pertama, sebagai dasar dari perbankan syariah adalah Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 33, Dinpama, hukum pertama yang menjadi asas kegiatan perbankan, baik konvensional maupun syariah, harus memenuhi beberapa kriteria yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 33 antara lain 1. Segala bentuk perekonomian disusun sebagai sebuah usaha bersama berdasarkan atas asas kekeluargaan. Semua cabang produksi yang vital atau penting bagi negara serta menjadi hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara. Yang ketiga, bumi dan air serta kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk kemakmuran rakyat. Perekonomian nasional diselenggarakan berdasarkan atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi, keadilan berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, menjaga keseimbangan antara kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional. Yang kedua, ada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992, di mana dalam undang-undang ini Bank Syariah diposisikan sebagai bank umum serta bank berkreditan rakyat, di mana pemerintah telah memberikan izin atas keberadaan bank syariah atau bank yang berasaskan Islam untuk melakukan segala tindakan atau kegiatan perbankan lain seperti bank konvensional. Dan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, di mana undang-undang ini berisikan tentang penyempurnaan dan penjelasan dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992, yakni penjelasan tentang bagaimana bank syariah sebagai bentuk bank umum dan bank perkreditan rakyat khususnya yang berada pada pasal 6, serta berisi juga tentang penjabaran dan prinsip syariah yang terdapat dalam pasal 1 ayat 13. Selanjutnya ada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003. Dalam undang-undang ini berisi tentang perlindungan dari keberadaan bank berbasis syariah, di mana perlindungan tersebut berbentuk penugasan kepada Bank Indonesia untuk mempersiapkan segala bentuk perangkat, aturan, serta fasilitas-fasilitas yang mampu menunjang segala bentuk kegiatan yang imbasnya akan mendukung kelancaran dan keefektifan jalannya operasional bank syariah. Yang terakhir ada Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008, di mana undang-undang inilah yang lebih spesifik di antara peraturan yang lain. Dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 ini sebenarnya muncul ketika memang di Indonesia perkembangan bank syariah semakin pesat. Untuk itulah ketentuan dan peraturan yang ada dalam undang-undang ini sangat lengkap. Dalam bab 1 pasal 1 bahkan sudah disebutkan secara jelas tentang perbedaan bank konvensional dan bank syariah, di mana diberikan beberapa pengertian serta jenis-jenis yang dimiliki oleh masing-masing bank. Tidak hanya itu, dalam undang-undang ini juga dijelaskan bahwasanya dalam usaha menjalankan fungsinya, Bank Syariah melakukan penghimpunan dana dari nasabah dan menyalurkan pembiayaan tersebut berdasarkan akad-akad yang telah diatur dalam ekonomi Islam, seperti mudharabah, wadiah, musyarakah, dan akad-akad lain yang tentunya sesuai dengan ajaran serta nilai-nilai Islam. Nah, rinciannya ada di sini. Jadi,
Untuk Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah terdiri dari 13 bab dan 70 pasal, meliputi bab 1 tentang ketentuan umum berbuat tentang asas, tujuan, dan fungsi, bab 3 tentang perizinan bentuk badan hukum, anggaran dasar, dan kepemilikan, bab 4 tentang jenis dan kegiatan usaha, kelayakan penyaluran dana, dan pelarangan bagi bank syariah dan UUS atau unit usaha syariah. Bab 5 tentang pemegang saham pengendali, Dewan Komisaris, Dewan Pengawas Syariah, Direksi, dan Tenaga Kerja Asing. Bab 6 tentang tata kelola, prinsip kehati-hatian, dan pengelolaan resiko perbankan syariah. Bab 7 rahasia bank. Bab 8 pembinaan dan pengawasan. Bab 9 penyelesaian sengketa. Bab 10 sanksi administrasi. Bab 11 ketentuan pidana. Bab 12 ketentuan peralihan. Dan bab 13 ketentuan penutup. Nah, ringkasan landasan hukumnya seperti ini ya. Sebenarnya di PowerPoint yang kemarin kalau nggak salah juga sudah ada. Jadi, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 diubah oleh Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perbankan. Yang pertama berlaku dual banking system dan dual sistem bank. Undang-Undang Nomor 23 diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2019. Cara pengendalian moneter dapat dilakukan berdasarkan prinsip syariah. Bank Indonesia dapat memberikan pembiayaan berdasarkan prinsip syariah kepada bank untuk mengatasi kesulitan pendanaan jangka pendek. Sedangkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah berisi tentang perizinan dan pengaturan, pembinaan, pengawasan, dan pemeriksaan, penyelesaian persengketaan, pembentukan komite perbankan syariah. Nah, selanjutnya ada Peraturan Bank Indonesia, di mana Bank Indonesia memiliki peran penting dalam kegiatan perbankan Indonesia karena Bank Indonesia menjadi bank sentral atau bank utama di Indonesia. Dalam hal ini, Bank Indonesia juga memiliki wewenang untuk mengatur perjalanan bank syariah di Indonesia. Ada beberapa peraturan yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia dalam mengatur kinerja bank syariah di Indonesia, antara lain yang pertama, PBI nomor 9/19/PBI tahun 2007 yang berisi tentang pelaksanaan prinsip-prinsip syariah dalam kegiatan penghimpunan dana dan penyaluran dana serta pelayanan jasa dari bank syariah. Terus ada peraturan Bank Indonesia nomor 6/24/PBI/2004 yang membicarakan tentang bank umum yang menjalankan kegiatan usaha atau tugasnya berdasarkan atas prinsip-prinsip syariah. Jadi teman-teman nanti harus bisa membedakan ya bentuk usaha UUS dan BUS. BUS itu berarti kan udah bentuknya badan usaha syariah, artinya dia sudah memisahkan diri dari perusahaan induknya. Kayak Mandiri Syariah dengan Bank Mandiri kan sudah nggak jadi satu nih. Tapi kalau BPD Cetang Syariah itu bentuknya masih UUS atau unit usaha syariah karena dia masih dalam satu manajemen dengan BPD konvensional. Nah, dasar hukum pertama yang menjadi landasan berdirinya Bank Syariah, kita ketahui bahwasannya Bank Syariah adalah bank yang bernafaskan Islam. Tentu ada beberapa ayat Al-Quran yang menjelaskan tentang Bank Syariah. Ada Quran Surat An-Nisa ayat 29, nanti teman-teman bisa baca sendiri artinya ya. Ada Al-Baqarah ayat 238, dan ada juga Quran Surat Al-Maidah ayat 1-2. Nah, yang terakhir adalah sebagai landasan hukum bagi bank syariah itu ada fatwa DSM MUI, di mana di sini itu sudah lengkap selengkap-lengkapnya, di mana ada fatwa DSM nomor 1 tentang giro, tentang tabungan, deposito, murabahah, jual beli salam, istisna, pembiayaan mudharabah, pembiayaan musyarakah, pembiayaan ijarah. Terus ada juga tentang akad jual beli, ada akad jual beli murabahah, akad ijarah, akad wakalah bil ujro, akad syirka, dan akad mudharabah. Nanti pada pertemuan selanjutnya kita akan coba mengulas satu-satu mengenai akad-akad yang ada di sini. Oh, ternyata sudah sampai di bagian ujung. Nah, saya ucapkan terima kasih pada teman-teman semuanya. Semoga penjelasan saya, walaupun tadi sempat terjeda ya karena ada azan, semoga nanti bisa diterima oleh teman-teman, dan jika memang ada pertanyaan nanti bisa kita diskusikan kembali. Saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman semuanya, dan saya mohon maaf jika tadi ada beberapa typo, nanti di PowerPoint akan saya perbaiki sebelum saya share ke teman-teman. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.